dalam satu mimpi. Nah itu tuh kayak kita itu diperlihatkan kayak beberapa kejadian. Iya. Dan yang paling menurut aku kelihatan jelas banget itu yang bunuh diri dari atas. Oke, jadi Tata tadi udah menunjukkan gambar si Nini ya, beliau, tapi nggak tahu namanya. Enggak. Nini aja mas. Nini, assalamualaikum. Salam kenal, saya teman baru Tata. Ya harus gitu ya. Iya. Jadi ini gambarnya nanti mungkin bisa ada di sini ya. Ya, biar lebih jelas. Ini Tata emang lihatnya dari leher ke bawah ya. Iya. Dan nggak pernah lihat sampai atas. Mungkin rambut ya. Cuman itu masih ngeblur. Okay. Masih takut salah. Ini kayak kemben gitu ya. Aku atasnya nggak tahu, pokoknya Nggak tahu. Ini aku kasih yang kayak gini. Tapi yang paling kamu tahu benting nggak sih? Benting apa sih bahasa Indonesianya? bengking kali ya. Bukan, benting apa bahasa Indonesianya? Ih, yang di sini loh yang jarit. Oh, yang warna merah. Orang zaman dulu itu kan loh. Rambutnya kalau nggak dikumpul acak-acakan itu yang cuma dikubut nenek-nenek. Itu yang Terus iya kayak gitu. rambutnya yang enggak, intinya kayak gitu loh. Aku tahu. belum full putih rambutnya kayaknya. Enggak. Aduh, udah jangan menebak. Oke, lanjut Emang enggak, lagi. emang masih hitam. Iya. Iya, oke. Itu apa namanya? Tapi yang paling jelas dari Ya ini tuh jaritnya kayak motif Jawa ya. Sok tahu sih. iya. Ya cuma afirmasi aja, nanti mungkin bisa dibenarkan mungkin teman-teman yang bisa ngeliat ya. Oke, lanjut lagi. Tata, aku penasaran banget, ada nggak sih hal yang paling mengerikan nih sama hidup kamu sampai sekarang? Kalau mengerikan itu palingnya yang kemarin itu lah. Belum lama. Apa tuh? Diko. Mas, ada apa nih? Aku kan tidur pas jam berapa nggak tahu kenapa kebangun lihat HP, tapi tahu-taunya apaan tuh yang di bawah Apaan gitu. tuh? Ya, oke. Karena emang aku udah beberapa kali ngelihat kayak gitu di deket kos kayak itu, tapi di luar kamar. Kalau yang kemarin itu masuk, aku kaget. Bentuknya ya Apa itu? apa? Sebutin dong. Kayak poci lah. Oke, sugus ya. Iya. Poci. Serem banget. Dan itu terlalu jelas menurut aku. Mukanya juga jelas. Datang ya. Itu emang sosok yang paling aku takutin juga sih. Iya, aku juga takut juga. Tapi nggak ganggu. Enggak, Cuma nongol memang doang. nggak tahu kenapa ya, kayak mungkin kalau yang peka itu kayak mereka itu ketarik kayak gitu. Oh iya. Tapi apa namanya? Trauma tidur nggak sih, Kak? Trauma tidur sih, kalau trauma sih dulu trauma banget ya. Takut gitu ya tidur. Iya, soalnya kan ketindihan terus. Kalau sekarang itu nggak tahu kenapa enak tidur. Berarti udah aman. Tapi Iya. bener-bener terbuka banget ya, Kak? Baru level berapa lah paling? Level Satu. berapa paling? Baru cuman 1. Nggak tahu sih. Tapi masih Tata terbuka berproses. seperti ini itu ke orang tertentu aja. Kalau misalnya mau difokusin kayak lo ngeliat apa di diri gue sementara belum ini ya belum bisa. Cuman kalau misalnya yang minta terus aku fokus, ya insya Allah bisa kelihatan. Cuman kalau ya kadang-kadang kelihatan gak kelihatan gitu. Oke, apa namanya? Tergantung juga ya. Ya atas di sini yang di atas. Oke, ada pengalaman apa lagi nih, Kak, yang bener-bener ngeganggu kamu? Ganggu itu sih yang baru kemarin banget, dan itu sampai aku taburin garam. Berapa lama tuh? Karena aku ngelihatnya itu beberapa kali jadinya, terus yang terakhir masuk ke dalam kamar itu kan ngeri banget jam-jam. Jadi posisinya gimana itu? Kamu kasurnya yang ada di lantai atau? Aku kasurnya di atas. Oh, di atas. Itu Jadi di bawah. Kalau kamar aku kan ala-ala Korea kayak gitu kan. Oke. Kasurnya di atas, Sama temen. enggak sendiri. Terus yang kasur tingkat itu? Iya. Iya. Bayangin aja maksudnya. Loh, ngapain kamu tidur sendiri kasur tingkat? Iya, kosku itu Serem amat. Emang Enggak, kayak enggak, gitu? memang kayak gitu. Kosku itu memang agak-agak ada ala Koreanya kayak gitu. Orang Terus Korea kan di atas gitu ya. iya, ya yang ada tangganya. Iya. Aku tidur di atas, depan, terus tiba-tiba kok kayak kebangun aja ngelihat jam Kamu di liat ke bawah gitu. enggak. Terus taunya ada di bawah.
rebahan aja udah kelihatan. Kira kamu nengok gitu. Aku ngelihatnya itu kayak aku nyengir gitu. Oh no, enggak banget. jadi kayak gini loh. Tapi aku lagi rebahan. Tapi aku berasa ngelihat dia itu kalau lagi ada depan kayak gini. Jadi face to face kayak gitu loh. Nah itu paling mengerikan. Baca doa apa kamu kalau lagi lihat sosok seperti itu? Tapi pas itu nggak tahu kenapa aku nggak bisa, nggak takut. Oh nggak. Jadi kayak udahlah, lu jelas banget kayak gitu. Jelas banget dan itu iya item-itemnya. Oke. Terus kainnya, wah tuh udah sih. Menurut aku itu ngeri banget. Terus masih berani pulang ke kos? Masih. Tapi kamu tipe orang penakut apa enggak? Gak tahu ya. Aku nggak tahu. Kadang itu takut, kadang itu memang takut banget. Jadi aku tuh kadang telepon sama ibuku, sinilah tidur sini kayak gitu. Ya gitu. Jadi kadang tuh mungkin kalau anak-anak kos yang lain mungkin ngiranya, aduh, ini kenapa ya? Maksudnya kok ibunya udah tahu banget apa anak satu-satunya apa gimana? Padahal ya yang aku rasain gak bisa dijelasin lah intinya. Tapi pengalaman paling buruk selain yang kejadian kemarin di kos ada di mana lagi? Bukan paling sholat buruk ya? Sih. Dan paling serem. Serem itu paling pas awal-awal aku kan di Rukiah sebelum ke kos ya, karena aku mikir kalau sebelum ya kalau misalnya aku ngekos terus belum di Rukiah kan takutnya ketemu sama apa bentrok, ketemu sama apa bentrokan gitu. Kan di Rukiah sebelum aku masuk ke kos. Nah pas masuk ke kos itu kan lagi kebuka-bukanya ya, lagi sehabis di Rukiah kan energinya lagi besar banget. Nah itu kayak banyak yang datang kayak gitu. Dan sampai dari di Rukiah itu sampai sekarang emang jelas banget gitu. Kalau ngelihat aku masih flip. Kayaknya tadi aku udah nanya ini deh, aku jadi muter-muter sendiri nih. Tapi kayak lebih seringnya lihat sosoknya itu yang hologram, cuma setengah-setengah atau jelas. Kadang jelas, kadang hologram. Tapi aku itu melihatnya nggak di setiap tempat itu ada kayak gitu. Nggak selalu langsung. Nggak selalu, nggak transparan itu. Cuman kalau misalnya memang sholat kayak gitu, melihat ada apa nih di sebelah kayak gitu. Tahu, kadang tuh kaget gitu. Jadi nggak khusus itu sih yang menurut aku kadang masih takut deh. Sama tidur itu pokoknya takut. Kayak ada yang ngeliatin kayak gitu. Oke, tapi kamu dari kecil nggak sih kayak gitu? Tadi kan SMK kan ya? Gak tahu. Yang mulai-mulai dimimpiin si beliau ini kan SMK. Tapi pas sebelum SMK misalnya zaman-zaman SD, SMP itu tuh pernah hal aneh gitu nggak? Atau ngomong sendiri atau ngerasa punya teman lain? Ya, tapi banyak loh kayak teman-teman yang mungkin bisa dikatakan mereka itu indigo atau keturunan dan peka itu punya skill gitu. Kata nggak punya? Enggak sih. Nggak pengen punya teman hantu. Nggak tahu kenapa aku tuh dari dulu itu kayak udah ketarik sama yang nenek, hal-hal supranatural. Suka aja horor kayak gitu. Iya, teman kecilnya itu maksudnya yang nggak kelihatan? Nggak tahu sih. Oh nggak, maksudnya kadang kan ada yang intens gitu ngikutin terus ada masalah cinta. Tapi udah sampai titik bisa berkomunikasi selain melihat dan berkomunikasi mimpi sih kalau lewat mimpi. Kalau langsung gitu belum berani. Pernah. Aku kayak keinget mas, nggak tahu ya, kayak lihat ada yang anak kecil kayak gitu main-main pakai jari, terus kayak ada ya zaman dulu kayak gitu kan. Aku fokusin iya masa lalu gitu. Apa ya, aku tahu namanya, lupa. Pokoknya kayak kamu tuh ngeliat kejadian yang udah pernah terjadi gitu kan. Iya. Dan kamu kayak berada di saat itu. Iya. Contohnya misal, mohon maaf, misal kasus ada pembunuhan di sini, terus kamu bener-bener aku ngerasa di sini dan aku ngeliat di situ. Aku pernah kayak gitu. Itu apa namanya? Lupa. Ya. Astral projection. Iya betul. Tapi itu pas mimpi. Oh mimpi. Mimpi dan itu kenyataan banget sih menurut aku. Kalau yang tiba-tiba gitu? Kalau yang tiba-tiba itu beda lagi. Kakak mau yang mana ini? Aku banyak nih ceritanya. Waduh, banyak banget nih. Oke, kita masuk ke topik apa namanya, astral projection. Mungkin boleh yang dari mimpi dulu. Mimpi itu yang kejadian kemarin pas itu ada tuh viral di berita, bisa dicari.
Oke, nggak usah disebutin. Ya, jadi aku tuh di rumah Purbalingga ya pas itu kejadian mimpi. Pokoknya aku itu melalui banyak kejadian. Kejadian itu paling mengerikan sih menurut aku. Kayak ada pembacokan, ada yang kecelakaan, ada yang meninggal karena penyakit, ada yang pokoknya dalam kejadian itu aku kayak jalan tapi diliatin. Iya. Kayak pembacokan, tahu nggak? Menurut kakak gimana sih kita ngelihat seorang dibacok kayak gitu? Terus jelas banget warna mobilnya apa, terus di jalan dan ada yang kecelakaan, real gitu ya. Real banget. Dan itu terus ada yang bunuh diri, jatuh dari gedung. Oke. Paham kakak? Iya, itu apa? Nah, oke. Aku tuh melihat itu dari suaranya gedebuk kayak gitu, sampai celananya, sampai bajunya, sampai gedungnya itu jelas banget. Dan itu pokoknya gila sih. Nah, selama aku lewatin semua hal itu, akhirnya aku kayak ketemu sama bapak-bapak di ujung mimpi itu ya? Iya, ketemu bapak-bapak pakai baju hitam, celana hitam, kayak celana yang aku pakai ini, pakai baju hitam, pakai yang nggak tahu ini apa ya, hitam pokoknya inilah. Terus beliau itu bilang, di sana ingin kamu itu dapat kamu diterima ya dan dijaga. Udah habis itu kayak aku bangun. Wah, berarti beberapa kejadian itu dalam satu rumpun mimpi. Iya, jadi kayak misal dari pembacokan ke kecelakaan, penyakit dalam satu mimpi. Gitu. Iya, dalam satu mimpi. Nah itu tuh kayak kita itu diperlihatkan kayak beberapa kejadian. Iya. Dan yang paling menurut aku kelihatan jelas banget itu yang bunuh diri dari atas. Gila banget sih ini, rinding gue. Dan apa maksudnya dari mimpi kamu itu selang beberapa waktunya berapa lama dari kejadian nyata itu? Paginya. Langsung tapi yang bunuh diri. Yang bunuh diri. Oke. Kamu pasti nggak bisa mengafirmasikan kayak kamu nggak bisa menjadi diri kamu paranormal sih. Ini belum terjadi. Aku menolak. Iya, padahal kamu tahu kejadian itu akan terjadi di kota mana dan di hotel mana dan enggak, aku kaget karena aku tuh ada yang kemarin sama Rupiah aku punya WA, aku guru gitu lah ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Terus aku bilang, aku mimpi kayak gini, bla 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 bla. Nah, terus habis paginya aku baca IG, rame viral, kaget. Gedungnya sama banget, ya Allah. Gedung apa hotel? Gedung yang beritanya kemarin viral itu. Kan teman-teman banyak yang di kuliah aku kan pada ini topik terkini iya rame ya kalau yang ada yang viral kan. Tahu nggak ya kira-kira kakak? Pasti tahu dong, mahasiswa. Tahu. Ya, tapi gila loh, apa maksudnya? Itu kamu sebenarnya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk. Enggak, aku menolak itu. Tapi nggak bisa juga sih, karena kita nggak bisa bikin semua orang tuh percaya dengan apa yang dan mereka. Aku nggak mau. Aku jangan sih, karena pasti banyak pro dan kontranya ya. Yang satu menurut aku itu terlalu serem. Bener sih. Karena bisa lihat kejadian yang belum terjadi. Serem banget. Dan mungkin itu bisa dikatakan orang yang mungkin nggak ngerti. Masa sih kamu mendahului? Itu bagi mereka ya. Iya. Bagi aku sendiri pun aku menolak karena aku takut jadinya kan kayak maksudnya yang iya. Ya kakak paham lah maksudnya. Tapi aku keren loh udah sampai titik itu. Oh my. Aduh, buat ngelaluin itu tuh aku kadang ya Allah gitu. Aku tuh ngomong sampai deg-deg kayak gini loh. Karena memang secepat itu sih maksudnya ngelihat kejadian kayak gitu. Terus paginya buka langsung. IG langsung kayak gitu beritanya viral kan. Wah gila gitu. Iya, terus aku bilang sama aku kan sholat ya. Terus aku doa, ya Allah jangan lihat, maksudnya kalau misalnya ngeliatin aku nggak apa-apa, aku ngeliat yang makhluk halus dan lain-lain, tapi jangan ngeliatin aku kejadian yang mengerikan kayak gitu. Kalau ngeliatin aku tentang masa lalu, sejarah masa lalu nggak apa-apa, malah senang aku terima kan? Kayak gitu. Bisa iya buat motivasi juga. Iya maksudnya buat kayak ternyata kayak gini ya gitu. Tapi kalau buat kejadian yang belum mau akan datang, wah pokoknya serem. Janganlah. Itu berarti berapa kali kita?
Baru sekali mimpi itu atau udah kejadian berkali-kali? Baru itu sih, tapi nggak tahu ya. Sering soalnya. Yang jelas mimpi, banget itulah ya. Iya, mimpi yang jadi kenyataan itu sering. Langsung. Walaupun kayak cuman hanya sekelibat tapi itu wah gila sih. Serem banget lo. Kamu udah. Tapi aku mau nanya nih. Dari proses kamu bisa melihat, merasakan, bahkan mengetahui masa lalu dan masa depan ini udah paket komplit banget. Itu masa lalu masih belum jelas. Ya, kan pernah kan? Ya pernah. Dan itu kamu mengasah itu, kamu berguru atau itu memang proses luar biasa. Karena yang sengaja berguru dan mengasah itu justru malah takutnya jadi yang nggak benar juga. Tapi malah kalau aku butuh berguru kayak maksudnya. Iya. Kalau itu beda kan. Maksudnya orang yang berguru ingin loh, pengen punya seperti itu kan. Kadang beda niatnya. Tapi kalau misal kita udah menyadari kita punya kelebihan seperti itu, kita berguru itu untuk apa ya? Jadi pedoman loh, terus jadi mengontrol kita, terus jadi kita tuh tahu gitu loh. Tapi kalau aku sendiri juga kadang masih, emang iya aku bisa ngelihat. Iya kadang aku kayak masih bertanya-tanya. Iya sama Kak Rizky juga kan. Aku iya. Halo Kak Rizky. Nanti kita lanjut sama Kak Rizky. Iya okay. Aku juga kadang tuh bertanya-tanya sama Kak Rizky. Bertanya-tanya? Iya. Kamu nanya. Oke lanjut, biar gak sepaneng ya. Iya. Ini udah jam 12 malam soalnya. Iya. Soalnya Kak, aku kan tanya ya, Kak, emang iya aku bisa rasain kayak gitu? Emang iya aku peka gitu? Aku kadang kayak butuh afirmasi. Betul. Kayak gitu. Emang yang aku lihat ini bener gak sih? Halu gak sih? Kayak gitu. Tapi kamu menemukan teman yang sefrekuensi susah kan? Susah banget. Kamu pernah merasakan gak kamu cerita hal yang gak semua orang miliki ke orang yang dia gak paham hal seperti itu? Kamu dianggap gila? Kamu gila? Pernah dan itu sulit sih menurut aku. Kayak bahkan itu aku sendiri ya, itu kayak jadi beda-beda kayak gitu. Kayak kamu bisa ngeliat ini gitu, tapi nanti kamu kayak nggak bisa lihat ini, tapi kamu bisa ngerasain hati orang. Gitu. Jadi kadang tuh pernah tuh ya, yang sehabis di Rukia kan aku masuk kampus tuh. Nah di situ kan kumpul nih sama banyak orang. Energinya kerasa banget kayak terkuras sih. Iya, kadang bentrok juga ya. Iya. Berarti kamu juga ada perasaan kalau kamu dekat sama orang yang bukan bener sih, negatif gitu. Kayak jadi tahu loh, mereka itu kayak kita ketemu sama orang yang terus ada nih dari gerombolan orang tersebut ada yang lagi kayak dengki atau iri sama orang lain. Jadi akunya itu ikut ngerasain loh. Oh iya. Jadi bingung, kok aku iri sih, kok aku dengki. Oh, iya. Dengki sama siapa, terus kayak benci sama orang, tapi aku tiba-tiba benci sama siapa sih kayak gitu. Aku bingung, ternyata orang lagi ini sama ini gitu. Oke, serem banget sih. Luar biasa pencapaian Anda. Sekarang umurnya berapa Tata? 19. Masih 19? Iya. Oh, berarti di rukyahnya belum lama? Belum. Ini kan iya. Masih proses ini kamu masih 19 tahun, mungkin nanti di umur 25 tahun kamu akan menemukan jawaban itu semua. Aku juga gak tahu ya, tiba-tiba aja nih di umur 25 tahun kemungkinan kamu akan menemukan jawaban semua lah. Kayak ada apa nih Kak? Udah gak tahu dong. Itu juga bukan paranormal nih. Oke, sebelum kita membahas topik lain, aku bakal tanya mungkin satu kejadian yang bermakna ya, bisa dibilang bermakna dalam hal astral projection sih, selain yang tadi dari dan di real life ya paling itu pas sholat sih. Pas sholat habis zikir biasanya. Sholat apa tuh? Ya pokoknya sholat aja. Isya apa ya? Oh Isya malam ya. Jam-jam ya siang juga bisa. Oh siang. Jadi itu tuh kayak kalau pas zikir itu kalau sebenarnya kita tutup matanya itu kayak kita itu kayak mau pindah ke dimensi lain. Nah aku nggak tahu itu apa gitu. Itu bagian dari astral projection atau yang yang aku lain bilang lain. Iya. Nah, jadi itu kayak ini tubuh aku itu udah miring sini. Nah dan kamu tahu gitu. Aku tahu. Rasain gitu ya. Karena serem gila. Tahu nggak sih Kak? Kayak hologram kayak gitu tapi kita gue keluar gitu.
udah miring gitu. Terus kayak tidur juga pernah tuh. Udah miring kayak aku rasanya itu ya yang akunya itu kayak udah kayak pengen keluar dari. Enggak tahu itu mau ada apa terus aku kan kepo ya. Waduh. Kepo tapi antara takut, takut kalau kita nggak balik lagi gitu. Karena mungkin kaget juga ya, belum tahu teori yang itu sebenarnya apa gimana, gitu. Ya itu termasuk astral. Kalau astral projection sih kalau menurut aku itu mimpi ya. Iya betul. Mimpi jalan-jalan yang kayak tadi itu mungkin termasuk astral projection ya. Kalau yang ini mungkin beda lagi ada bahasa lain. Mungkin teman-teman yang tahu nggak usah disebutin ya karena bahasanya juga lumayan mengerikan. Terus yang terakhir itu aku sholat di rumah Purbalingga yang aku ruqyah kan di sana. Itu kan energinya besar banget ya. Nah, aku zikir, aku coba kayak mau apa nih ya. Zikir aku terusin. Wah, udah kayak mau masuk sama raga-raga ini. Pokoknya kayak kita itu kayak mau ke ruangan apa itu yang urut-urut kayak gitu, terus kita mau masuk kayak gitu. Wah, itu gila banget sih. Tapi setelah kejadian itu ada kejadian enggak? Maksudnya misal habis kamu zikir itu kamu sadar lagi, wah terus ada kejadian? Enggak, pokoknya itu udah muter ya, udah kayak mau nembus, kayak aku nggak boleh nih, nggak boleh. Iya. Dan itu lama nggak sih? Menurut kamu kayak lama banget ya kalau kayak gitu? Beberapa menit sih, tapi menurut aku itu lama jantungnya banget. Kayak udah, wah pokoknya kayak udah benar-benar mau masuk sih. Dan itu kayak ibu aku kan lagi kayak main-main wishing kayak gitu biasa lah mak-mak gitu kan, live apa itu kan berisik ya. Nah di saat itu tuh kayak udah mulai hening. Nah itu aku kayak takut banget, terus akhirnya kayak berhenti gitu. Aduh nggak boleh nih kayak gitu. Terus akhirnya udah aman. Serem banget, gila banget itu. Gila. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama ya bisa komen di bawah, nanti bakal aku undang. Ini seru banget ceritanya. Nggak tahu itu apaan gitu, cuman kayak kita menyimpulkan ya belum berani buat ambil resiko. Iya, karena kadang kan kita gimana ya, banyak orang yang mungkin tahu hal itu tapi nggak ada yang mengarahkan, jadi bisa jadi kayak udah ngelangkah terus gimana cara baliknya? Gimana cara kan, aku takutnya itu kayak ada ilmu yang ini tapi aku nggak tahu cara gimana gitu. Kan itu suatu yang perlu dipelajari dan serem banget sih menurut aku kayak gitu. Gila serem banget lah. Biasa yang paling bikin aku kaget tuh yang tadi ya, part sebelumnya yang tentang Koci. Bukan dong. Yang mana? Koci mulu dibahas. Yang astral projection yang tadi ngelihat hal yang belum terduga itu serem banget menurut aku. Menurut aku gak bisa. Iya, tapi Tata harus ada sisi menolak dan harus tetap ada sisi bersyukur juga, karena gak semua orang bisa dimiliki kelebihan. Karena kita harus selalu bersyukur ya, apapun itu harus selalu disyukuri, dan ya kita harus berterima kasih, bahkan bertanya sama Allah ya kenapa kok ini gitu. Ya, betul. Oke, kita langsung ke topik lain ya. Tadi baru pertama kali datang ke rumah Eka Risma dan Tata langsung, ada siapa itu di kirinya Eka gitu, bukan Charlie ya. Teman-teman mungkin udah tahu Charlie ya, kalau yang belum tahu bisa lihat di video sebelumnya. Ada apa Tata? Kalau aku karena udah tahu ini ada isinya, oke. Jadi kayak datang-datang kayak siapa nih? Oh gitu. Kepo kadang. Iya, siapa nih? Terus ya mungkin lalu siapa? Si gitu. Charlie. Ya, terus kayak bukan intimidasi ya, kayak kita bertamu ke rumah orang terus belum kenal kan, gimana? Kamu siapa gitu? Beberapa orang yang tahu sih bilang Charlie itu anak kecil tapi bukan anak kecil banget sih, mungkin remaja 7-8 tahun. Berarti belum remaja sih. Iya. Aku tadi nebaknya 6. 7-8 itu SD ya. Kelas 1 2 3 kalau nggak salah beberapa. Jadi Belanda nggak sih? Nggak tahu ya. Cuma kan kadang anak kecil kan penasaran ya, kayak pasti ini yang ke rumah. Tapi aku juga sangat tertarik dengan Belanda. Tapi aku nggak tahu ya, karena si Charlie ini nggak pernah menampakkan wujudnya ke aku, tapi ke orang lain justru malah aku nggak suka. Aku pengen banget, aku sampai ngomong aku nggak pernah dikasih.
Oke, nggak apa-apa. Jadi Tata juga sempat melihat yang ada di itu loh, Tata, belakang Tata. Ya. Ini ada apa itu? Itu pas aku baru masuk, duduk ngobrol sama Kak Rizky, terus itu nongol. Wah, siapa tuh? Ini tempat kerja aku loh ya. Iya. Aku jadi tahu pas ini. banget di sini loh. Oh. Dia berdiri di sini tadi. Tapi alhamdulillah aku selalu ngerasa aman, dan beberapa teman yang main ke rumah pasti. Dan aku selalu, ini tempat kerja aku, ini rumah aku sering gitu. Jadi kalian boleh lah berdampingan dengan aku, tapi belum menampakkan diri. Iya, nggak apa-apa, ini enak kok, aman. Maksudnya mereka itu di sini cuman ya. Iya. Dan memang semua tempat juga pasti ada. Semua tempat itu ada, dan gimana ya kita bilangnya ya, mereka ada tempatnya masing-masing. Maksudnya kita juga saling menghormati kan. Karena hidup kita memang berdampingan. Dengan mereka. Oke, Tata mungkin boleh digambarin ya, jadi teman-teman bisa lihat. Tata langsung gambar. Boleh Charlie sekalian mau nggak? Kalau Charlie sosoknya susah ya, maksudnya karena gak maksudnya sering di dalam. Susah ya. Susah. Nah, nanti siapa tahu dapat wangsit kan? Wangsit dong. Kalau misalnya dia mengizinkan, ya kita juga mungkin dari Tuhan mengizinkan juga, pastinya kan kelihatan bakalan nanti itu kelihatan. Tapi kalau misalnya dia enggak, itu ya juga kita nggak bisa. Keren loh, aku seneng banget loh dapat kenalan sama Tata. Pertama kali banget ketemu. Tapi banyak cocoknya ya Kak. Banyak cocoknya. Semoga bisa jadi saudara lah ya. Aku tuh sering seneng menganggap orang lain kayak saudara. Aku kan anak tunggal ya. Sama, aku juga anak tunggal. Kita jadi kakak adik. Iya. Belum jauh, aku baru 21 kok. Iya. Mungkin bisa dijelasin sosok yang ada di belakang kamu bukan Charlie ya? Bukan. Nih sosoknya seperti Mbak cewek tingginya Miss K. Ya Miss K lah. Jadi pas tadi aku cerita bahwa aku duduk, terus ya ada di sini, pas banget di sini. Terus nggak tahu kenapa aku lihat tangannya lagi kayak gini. Hadap sana. Ya kayak yang di atas itulah ya, kan nanti iya ada gambarnya. Okay. Nah itu sosoknya rambutnya panjang, jadi kelihatan jelas tangannya sih. Tapi sekarang kan udah mundur ya, karena mungkin ada ini ya, terus mundur ke belakang. Tapi mungkin dari kakak sendiri gimana? Kok malah aku yang ditanya? Gimana ya tadi kan kayaknya ngelihat ke sana terus kan. Pasti nongol kan, apa gimana? Aku nggak berani manggil sih ya. Aku takut nggak berani lagi nih di sini. Maksudnya dia itu nggak apa-apa sih, maksudnya di sana itu memang di situ, terus sering ke situ nggak apa-apa. Iya. Ya ada di situ doang. Cuman ya rambutnya panjang. Aku takut ya memang. Tingginya seberapa ya? Segini ada, segini. Nggak tinggi banget. Gitu. Oh my god, bajunya panjang. Iya, putih. Kadang aku kalau lagi pianoan di sini juga kadang ya adalah bukan lewat ya, ada mungkin kadang nyanyi tapi ya perasaan ya, bukan ada nyata. Biasanya sih kayak mungkin ngeliatin dari balik sini ya, mungkin ya. Iya. Kayak mandi sana. Ini kamar mandi. Pianonya di mana? Di taruh sini apa di mana? Di situ. Iya. Kalau aku ngerekam selalu arah. Iya, sering lihat ya, sering. Tapi gitu. mukanya tergolong muka yang itu bukan marah. Kalau aku sih lihatnya belum kelihatan sih, cuman banget. Itu yang paling jelas itu rambut, tangan sama baju putih.
luar biasa. Oke, tadi Tata sudah berhasil menggambar ya, luar biasa, mendapatkan satu sosok di studio Ekarisma. Tapi jangan takut ya teman-teman yang mungkin takut gue ada. Enggak, karena kan memang kita itu hidup tidak hanya manusia saja yang betul sekali. Oke, balik lagi dari obrolan part 1-2 yang tadi udah diceritakan sebelumnya. Mungkin ada nih dari Tata sendiri motivasi atau motivasi sih untuk teman-teman yang mungkin punya kelebihan yang sama dengan Tata. Motivasi dari aku sendiri ya, kalau mungkin teman-teman di sana ngerasain apa yang sama yang lagi aku rasain kayak gitu juga, sabar, terus kayak tutur katanya harus dijaga sih, terus sama bersyukur. Betul bang, harus sering-sering bersyukur. Dan dengan adanya kelebihan itu bukan berarti menjauhkan kita sama Tuhan, malah mendekatkan sih menurutku ya. Luar biasa, tetap harus menjaga tutur kata dan tentunya hidup kita harus lebih beretika ya, karena yang perhatikan kita bukan hanya manusia gitu ya. Tata maksudnya bukan kita. Ya itu harus benar-benar dijaga. Oke, buat teman-teman tentunya jangan lupa selalu bersyukur, yang nomor satu. Mau dikasih apapun itu harus bersyukur. Terima kasih Tata ya, makasih banyak. Nanti buat teman-teman mungkin yang pengen request lagi cerita Tata yang lebih banyak, nanti bisa panggil lagi nih Tata kesini. Mungkin boleh dong kasih tahu ke teman-teman Instagramnya apa nih? Gista, tapi Gistanya itu G_I__. Ribet banget nih, ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini lah. Bisa diklik juga, linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih Tata ya, jangan kapok-kapok main kesini, dan aku berharap Tata sering sharing sama aku. Aku cocok nih sama Tata. Nanti boleh dong. Baru kenal guys, aku kira tadi Kiki bawa temennya tuh cowok, ternyata cewek. Cocok malah ya. Makasih ya Tata ya, semoga sehat selalu. Terima kasih juga minumnya. Iya. Teman-teman ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share buat teman-teman semuanya. Dan aku juga lagi cari narasumber yang kontennya horor nih, karena susah banget cari narasumber. Jadi teman-teman bisa dibantu, langsung aja DM ke Instagram eka.risma. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan memotivasi kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.